Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya membuat game sederhana yang kedua. Sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara memasukkan objek balon dan membuat balon tersebut bisa bergerak sendiri. Sekarang saya akan mengajarkan bagaimana supaya balonnya muncul setiap detiknya. Caranya, kita ke event sheet. Nah, bila kita lihat apa yang telah kita lakukan sebelumnya di sistem on start of layout, sistem create object of balloon on layer kosong dengan posisi 360,640 pixel. Jadi, sistem ketika mulai layoutnya, mulai dijalankan, maka akan membuat objek balon di layar kosong pada 360 dikali 640 pixel. Nah, kali ini kita akan meng-create objek balon di layar tersebut tiap detiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita ubah on start of layout ini menjadi, kita double klik saja. Nah, kemudian kita cari yang namanya every X second. Ya, kita klik saja. Kemudian kita next. Jadi sebelum didefinisikan, ya, nilai X tersebut, berapakah nilai X tersebut? Nah, ini adalah nilainya adalah 1,0. Ini berarti 1,0 detik ya. Jadi setiap 1,0 detik dia akan membuat objek balon, oke. Nah, bila sudah, kita klik dan. Nah, setiap 1 detik dia akan membuat objek satu. Jadi setiap 1 detik dia akan membuat objek balon ya. Kita coba run layout. Nah, satu, 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 satu ya. Dia akan membuat objek balon. Yang jadi permasalahannya adalah ketika balonnya ada di luar dan keluar dari layout ya, seperti ini. Ketika balonnya ke atas atau keluar, dia akan terus ke atas si balonnya. Balonnya ke atas, nah balonnya tidak hilang ya. Pada saat balonnya ke atas tuh, balonnya tidak hilang, dia masih ada tetap di atas. Dan itu akan tersimpan di memori komputer atau di RAM komputer. Ketika balon tersebut keluar, balon ini keluar, kemudian tidak dihilangkan, maka akan memberatkan kerja komputer. Apalagi ketika sudah diekspor di smartphone, akan memberatkan kerja RAM smartphone juga ya. Nah, caranya supaya game kita ringan, tidak memberatkan, kita sekarang tambahkan behavior supaya balon ini ketika keluar dari layout dia tidak memberatkan HP dengan cara dia dihancurkan ketika keluar dari layout ya. Sekarang kita klik balonnya, kemudian ke properties, ke panel properties, kita cari behavior. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, kita tambahkan lagi selain bullet yang tadi ya, caranya kita add new. Kemudian kita pilih destroy offset layout ya. Nah, kemudian jadi otomatis ketika balonnya keluar dari layout, dia akan hancur dengan sendirinya supaya tidak memberatkan kinerja dari RAM
komputer. Oke, kita add saja. Kemudian kita close. Sekarang kita coba jalankan gamenya. Nah, ini tidak terlihat perubahan yang signifikan, tapi ini akan jauh lebih meringankan kinerja komputer. Karena ketika sampai di luar atau di atas, dia tidak disimpan di RAM. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu kan setiap detik ya, kita close dulu. Itu kan setiap detik. Bagaimana caranya supaya balonnya keluar, tapi tidak setiap detik? Jadi makin berjalannya waktu, semakin cepat keluarnya dia. Jadi ketika awal masih 2 detik, kemudian 1 detik, setengah detik, seperempat detik seperti itu. Nah, caranya kita sekarang ke event sheet lagi. Nah, ini untuk mempercepat keluarnya balonnya ya. Kemudian kita klik kanan, kemudian pilih Add Global Variable. Nah, variabel di sini fungsinya untuk menyimpan nilai detiknya. Jadi, ketika kita mengeluarkan balonnya, dia akan menyimpan si detiknya. Kemudian dikurangi, disimpan lagi, dikurangi, disimpan lagi ya. Kemudian kenapa tidak dikurangi langsung? Karena nanti akan terlihat ya ada perbedaan yang signifikan pokoknya ya. Caranya sekarang kita tambahkan global variable ini kita beri nama menjadi var detik. Kemudian kita klik OK saja. Nah, sudah berubah ya. Jadi ada global number var detik sama dengan 0. Selanjutnya, kita buat untuk setiap 1 detik. Setiap 1 detik dia akan mengurangi nilai yang ada di var detik. Ya, misalnya sekarang var detiknya, klik this 2 kali. Sekarang var detiknya kita ganti, kita rubah menjadi 1. Nah, kemudian ini kita oke saja. Nah, jadi berubah ya. Kemudian di sistem every 1 second kita edit. Nah, kita edit ya, sama untuk mengedit tinggal diklik 2 kali. Nah, ini kita akan jadi menjadi var detik ini muncul ya. Kemudian dia jadi bisa mengambil nilai yang ada di variabel ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik dan saja. Nah, jadi dibaca every var detik, setiap var detik dari detik, sistem akan membuat objek balon pada layer 0 seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya setiap detiknya makin cepat keluarnya? Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Kita balik lagi. Kita ke add event di sini ya. Kita pakai fungsi jika maka lagi. Kita add event. Kemudian kita pilih sistem. Kemudian kita next saja. Kita search lagi di sini cari yang namanya every x second lagi. Nah, kemudian di next. Nah, di sini di intervalnya kita pilih menjadi tab 1,0 detik. Titik di sini bacanya koma ya, 1,0 detik. Kemudian kita tambahkan, kita oke dulu dan nah, kemudian kita tambahkan maka atau namanya add action baru ya. Klik add action baru, pilih sistem kembali, kemudian next, lalu pilih subtract form pada global and local variable. Pilih subtract form ya.
Pilih ini fungsinya untuk mengurangi dari ya. Kemudian di sini sudah muncul parameter for system. Nah, value-nya kita rubah menjadi 0,1 ya. 0,1. Kemudian kita dan nah, jadi setiap detiknya dia akan mengurangi 0,1 dari variabel detik. Kita coba sekarang jalankan gamenya. Kita run layout. Nah, seperti ini ya. Nah, makin cepat ya keluarnya sampai nanti dia si balonnya nempel. Nah, bila nempel seperti ini sudah lewat dari angka 0. Kemudian, jika kita run seperti tadi, kita close dulu. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, kemudian jika kita run seperti ini ya. Nah, ini balonnya keluarnya hanya di titik yang sama. Hanya keluarnya di titik yang sama. Jadi di tengah saja. Bagaimana supaya balonnya tidak keluar di titik yang sama? Atau dengan kata lain nanti keluarnya random ya, ngacak. Nah, caranya kita randomkan ketika create object yang ada di random adalah kita ke create object. Nah, di sini ya. Di create object kita klik 2 kali. Nah, yang di randomnya yang di randomnya adalah bagian di sini ada X dan Y. Kita randomnya yang di sini ya, bagian X-nya. Oke, karena dia sifatnya mendatar ya. Kita sekarang X-nya ganti random. Kemudian membuka 0,720. Kemudian kurung tutup ya. Nah, nah posisinya sudah beda kita coba sekarang. Dan dulu kita run layout. Tadi posisinya di tengah. Sekarang sudah berbeda ya. Sudah jadi random. Tadi hanya di tengah, sekarang sudah mengacak lagi sampai banyak seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah yang tadi kita sudah berhasil merandomkan si balon hijau. Nah, kenapa kenapa munculnya masih di tengah? Karena Y-nya masih di tengah ya. Jadi, kita klik lagi. Nah, tadi kan munculnya sudah random, tapi munculnya hanya di tengah. Kita akan coba rubah ya, agar keluarnya si balon itu dari bawah ya. Kita sekarang rubah di Y-nya ya. Jadi makin bawah itu makin besar nilainya. Kita sekarang rubah dari 640 Y-nya kita rubah menjadi 1280 dan kemudian langsung kita coba run layout. Nah, betul kan? Nah, ini sekarang kita sudah 1280. Jadi dari bawah sudah random juga, kemudian munculnya banyak ya. Oke, ini adalah tutorial untuk mengeluarkan balon secara acak setiap detiknya. Dan setiap detiknya balon akan keluar lebih cepat. Nah, untuk kali ini tutorialnya sampai di sini dulu mungkin. Bila Anda sudah selesai sampai sini, nanti bisa melanjutkan ke tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.